Saudara, kita akan di sesi Supra kita akan berbuat gunung agama dan gunung spiritual. Saudara, saya nggak tahu saudara memperhatikan atau tidak, tapi gunung agama dan gunung spiritual itu punya satu pintu yang selalu berhubungan. Saudara bayangkan bahwa semua yang dikerjakan semua agama dan kepercayaan di seluruh dunia, selalu mereka punya mesbah yang akhirnya menggerakkan cukup banyak roh dari kegelapan yang akan bergerak, akan menguasai atau mendorong atau mempengaruhi manusia sebanyak mungkin. Sekali lagi, dua gunung ini akan selalu bersamaan. Dan mereka ini punya keterkaitan yang secara roh. Setiap kali apapun, mau agama apapun, kepercayaan apapun, yang masalahnya adalah mereka melakukan segala sesuatu itu selalu bersama-sama, serentak, dan mereka punya persistence. Kalau mereka teriak di jam-jam tertentu di seluruh dunia atau di seluruh time zone yang sama, mereka akan teriak yang sama. Sementara maafkan saya kalau saya pakai kata dilema, karena sementara di kita, termasuk anak Tuhan sih di bangsa ini dan nggak cuma di tempat ini, kita punya sedikit masalah yang sama. Rata-rata teriakannya sudah beda. Sementara di agama dan kepercayaan yang lain, mereka akan serentak lakukan sesuatu, sampai nutup jalan, sampai lakukan banyak hal. Sementara saudara dan saya, kita dikasih sebuah proyek, salah satu contohnya adalah tanggal 31 nanti kita akan ditutupin jalan. Dan gimana caranya kita akan membawa dari kelompok berbagai agama ini akan mengeluarkan gelombang yang sama. Contohlah biar saudara, ini bocoran dikit dari panggungnya Supra dan Imam. Kita ini akan buat tema, subtema dari Bekasi Keren itu kita akan buat namanya Bekasi Harum. Masih melanjutkan tema 1 bulan ini tentang semua dupa. Apa itu? Di Bekasi sendiri kita akan ngomong ke semua masyarakat yang akan jadi jemaat Tuhan. Itu bilangnya kita akan kepanjangan dari harum adalah harmoni untuk maju. Tapi di antara kita sendiri harum ini kepanjangannya adalah hadirat Allah, radiasi untuk manusia. Nah, saudara, kita ini butuh karena agama-agama dan gunung spiritual dari berbagai belahan dunia ini, mereka ini punya gelombang dan satu suara unison atau satu suara yang tiap kali mereka bunyi dan bunyi yang mereka hasilkan, saudara suka nggak suka akan membawa gelombang dari kegelapan dari dunia lain yang akan ditebarkan di seluruh dunia. Contoh paling gampang hari-hari ini nih lagi musim lagi cukup banyak. Itu adalah persekusi, saudara. Dan saudara, satu berita persekusi dari satu gereja, satu tempat di satu kota, begitu disebarkan di berita, di media, di televisi, itu gelombangnya pasti akan kemana-mana. Dan orang kan punya respon A, B, C, D, salah satunya gimana perizinan kita udah beres belum? Pasti itu salah satu responnya. Dan kedua, pasti salah satu responnya adalah sound systemnya jangan keras-keras dong. Entah itu di antara jemaat, di antara pelayan, atau di antara majelis dan yang lain-lain. Saudara bayangkan, itu satu pintu dari media yang di-announce begitu, tahu-tahu akan mempengaruhi cukup banyak orang. Nah, saya pengen saudara menyadari bahwa kita ini punya musuh yang seperti itu hari ini. Apalagi kita mendekati akhir zaman, tapi karena ini akhir zaman ada kabar baiknya. Lanjut aja, saudara, semua yang massal selalu membawa gelombang besar. Semua yang massal selalu membawa gelombang besar. Makanya tanggal 31 nanti akan sangat penting. Karena apa? Karena itu massal. Dan gelombangnya adalah gelombang besar. Karena yang ngomong Bekasi Harum, itu yang teriak akan sekian puluh ribu orang. Biasanya cuma sekian ratus atau sekian ribu orang di tempat ini, termasuk yang online. Tapi ini akan sekian puluh, sekian ratus ribu. Dan dengungnya, gemanya akan dibawa kemana-mana. Kita sedang berdoa setiap orang yang datang nanti akan dikasih minyak urapan yang punya wangi, supaya di rumah mereka akan pakai wewangian yang sama, dupa yang sama. Sekali lagi, Bekasi Harum, harmoni untuk maju. Tapi yang kita angkat perjanjiannya adalah hadirat Allah, radiasi untuk umat manusia. Nah, saudara dan saya berhadapan dengan gelombang dan musuh yang seperti ini. Setiap kali mereka gerak di jam-jam tertentu, mereka membawa gelombang. Nah, saudara, saya akan tunjukkan saudara ada musuh yang akan kita perangi, ada di Ayub 41. Ini musuhnya makin lama, makin kesini, makin kesana.
Saya nggak perlu baca dari awal sampai akhir. Orang yang nekat pun akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku Tuhan? Saudara kok baca ke bawah, siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju istilahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya, siapa yang dapat membuka pintu moncongnya, di sekeliling giginya ada kengerian, punggungnya adalah perisai-perisai bersusun, terlekat rapat seperti materai, rapat hubungannya dengan yang satu dengan yang lain dan bla 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 bla. Saudara, ini musuh yang akhir-akhir ini yang iblis munculkan dalam bentuk apa? Ya semua yang agama. Mereka garang sekali, tidak bisa didekati dengan A, B, C, D dan berbagai macam hal. Tapi saudara, kalau saudara memperhatikan, kita hari ini akan berdoa buat semua garis keras. Kalau saudara perhatikan, kenapa saudara dan saya ini baru ngeh semalam sampai tadi pagi. Saudara, kenapa sih kita diajak perang terus kadang-kadang entah saudara bosan apa. Kita nyanyi lagu-lagu peperangan mungkin udah sampai di telinga itu nggak tahu gimana. Tapi saudara memperhatikan nggak sih semua lambang garis keras di Indonesia dan seluruh dunia semuanya adalah lambang perang. Semua lambang kegerakan jihad dan garis keras di seluruh dunia semuanya lambangnya adalah lambang peperangan. Entah itu pedang dua, pedang macam-macam dan ucapan-ucapan dan statement-statement mereka di lambang dan simbol-simbol mereka. Semua mereka pakai simbol peperangan. Mereka itu mengangkat bendera perang itu tiap hari, tiap saat. Halo? Saudara sadar? Itu bendera perang yang mereka angkat tiap hari. Sementara alasan kita adalah ya kita ini shalom, kita ini harus kasih bla 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 gitu. Nah ini musuh saudara dan saya kenapa tiap hari mereka ini selalu membuat sebuah gerakan yang agresif lewat cara apapun. Menjatuhkan iman, mengharapkan, mematahkan ABCD. Mereka roh yang agresif sekali. Nah tapi sekali lagi semua gelombang garis keras dan agama dan kepercayaan ini, semua agama. Mereka itu pasti punya, mereka ini selalu punya gelombang-gelombang yang membawa yang dari mesbah mereka punya mesbah. Dan satu lagi, semua ideologi dan gelombang mereka itu akan mengubah dan mengunci jiwa banyak orang. Makanya orang taunya adalah ini adalah kebenaran. Menoreh-noreh, memotong diri adalah kebenaran, bunuh orang lain adalah kebenaran. Itu mereka semua terkunci di situ. Saudara bayangkan ini gabungan sekali lagi gunung agama dan spiritual. Next, kita akan doa, mungkin saya nggak tahu ini akan dimasukkan rekaman atau enggak, kalau boleh nggak usah. Saudara, saudara memperhatikan atau enggak, sekian tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir, ada 9 naga baru, bentuknya adalah bentuk 9 haji. Duit mereka triliunan, dan mereka sudah berani tos-tosan berhadapan dengan semua orang kuat di Indonesia. Bahkan mulai berani dengan yang di Asia. Orang sampai beli traktor 2.000 itu saya nggak tahu. Kalau saudara pergi ke Merauke nggak ada bentuknya traktor 2.000 itu. Nggak ada bentuknya, nggak jelas mau lakukan apa. Nah saudara ini yang akan kita perangi. Mereka ini, nah mas saya kabar buruknya adalah semua 9 haji ini rata-rata sebagian semua dari Kalimantan. Indonesia yang mana yang pegang itu kan Kalimantan. Tapi ini firman Tuhan Yesaya 60. Hari ini kita akan angkat Yesaya 60, saudara bawa pedang yang buat jaga Agustus. Oke, saudara siapkan pedangnya. Saya boleh minta 1-2 penari yang lambang-lambang. Atau kalau enggak, lambang yang semalam dikirimin, Jenis tolong Sal keluarin di LED. Semua 9 haji dan semua simbol-simbol garis keras. Boleh dikeluarin? Saudara semuanya lambang perang, semuanya lambang dewa-dewa, tuh lambang yang ya menurut saya ini sudah terlalu, ini sudah sangat mengerikan. Tapi mereka punya ideologi yang ditunggangi roh dan melakukan banyak hal. Tapi saya pengen saudara pegang Yesaya 60 sama-sama, kita akan angkat sama-sama karena ini akan kita lakukan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab ini kan musuh saudara dan saya. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Realitanya kegelapan menutupi bumi. Dan realitanya kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Iya, ini akhir zaman. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi atasmu.
menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu di tengah kegelapan yang selama ini mungkin saudara dan saya sadar gak sadar itu terasa. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan di atas keliling. Tolonglah punyailah pengharapan sambil nanti saudara berangkat ke Cina dengan gratis atau bayar 500 juta atau 2 juta. Mereka semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat berseri-seri, engkau akan tercengang berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kait bangsa-bangsa akan datang padamu. Bla 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 bla. Ayat 7. Saudara keluarkan pedangnya. Yang tanda tadi, yang gambar tadi keluarkan, tolong gambar tadi keluarkan sekali lagi. Saudara, ayatnya firman Tuhan berkata pedang nanti ini akan kita kerjakan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun. Saya minta pemusik dong, full semua sekarang. Sama-sama kita baca sama-sama ayat 7, 3, 2, 1. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun padamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tuhan berkata semua mereka ini sudah ditetapkan, sudah dinubuatkan ujungnya. Mereka akan jadi korban persembahan. Makanya saya ajak saudara keluarkan pedang. Yang terjadi, saudara saya mau berkata saya tidak peduli realita berkata apapun di seluruh dunia. Tapi Alkitab berkata mereka semua akan datang kepada terang yang Tuhan sudah beri di dalam saudara dan saya. Dan yang kedua yang terutama yang gak kalah penting adalah ujungnya. Mereka ini akan jadi kambing domba Kedar Nebayot yang akan jadi korban di atas mezbah Tuhan. Dan punya tugas kedua yaitu menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Sekali lagi 3, 2, 1. Menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Siapapun namanya, sebesar apapun kekuatannya, segalak dan seagresif apapun, mereka akan menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Saya boleh minta semua kertas yang tadi yang sudah di print semua. Enggak, ada lagi Bu. Yang ini khusus ini. Tolong dibagikan ke para pemimpin. Nanti saudara dan saya ini akan kita lakukan. Kita akan sembah Tuhan, kita akan juga akan berperang. Tapi kita akan sembah Tuhan, saudara. Kita akan sembah Tuhan dan ini tolong dijadikan satu. Saudara, tetap ini adalah tangga yang isinya semua perjanjian. Nanti akan kita lakukan adalah saudara para pemimpin ambil pedangnya. Bawa mereka sebagai kambing dan domba. Bapak Ibu tolong naik ke atas tangga ke mezbah. Lalu potong di atasnya dan berkata, firman Tuhan berkata, engkau akan jadi korban persembahan dan tugasmu adalah untuk menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Saudara setuju? Sepakat? Nangkep? Ngerti? Oke? Nanti di atas saudara robek-robek, potong dan semua spiritnya dan taruh. Bapak Ibu mohon izin nanti para pemimpin nanti taruh di atas mezbah dan nanti dipotong aja. Saudara siap? Saudara yang lain nanti boleh lihat di gambar di atas. Saudara arahkan pedang di atas. Tapi sebenarnya kita akan sembah Tuhan sekali lagi beberapa menit ini.